Edition with Cindy. Kali ini aku mau bagiin ke kalian tips untuk membuat kalian hemat saat kalian di Jepang. Jadi tipsnya itu ada 4. Ini adalah tips atau hack yang bisa membuat kalian lebih irit saat kalian liburan di Jepang. Kalau kalian penasaran, tonton video ini ya. Oke, yang pertama adalah ganti kombini ke supermarket. Jadi kita bakal bahas makanan dulu ya. Di Jepang emang nggak bisa dipungkiri kalau kombini alias convenience store itu sangat populer dan gampang banget ditemui di mana-mana. Mereka buka 24 jam. Jadi kalau kalian lapar dari tengah malam atau buru-buru, kombini jadi penyemangat. Tapi kalau tujuan kalian adalah menghemat budget, maka selalu di Jepang ada cara yang jauh lebih jitu, yaitu belanja di supermarket lokal. Kenapa harus supermarket ya? Nah, karena di supermarket, terutama di sore atau malam hari, biasanya ada banyak diskon besar-besaran untuk makanan siap saji yang belum terjual. Diskonnya itu bisa sampai 30 sampai 50%. Ini berlaku buat berbagai makanan favorit yang biasa kalian beli di kombini. Seperti itu kayak nasi kotak dengan lauk pauk lengkap, sushi, onigiri, salad, dan berbagai camilan sehat atau segar lainnya. Selain lebih murah, kalian bisa dapat makanan dengan kualitas gak kalah enak dan fresh. Supermarket besar yang sering kasih diskon itu diantaranya ada Life, Aeon, dan Seikyu. Mereka biasanya mulai memberikan diskon sekitar jam 5 sore sampai malam, tergantung stok makanan yang ada. Jadi kalau kamu memang mau hemat, waktu belanja ini wajib banget kalian manfaatin. Selain hemat, belanja di supermarket juga memungkinkan kalian mencoba lebih banyak variasi makanan khas Jepang dengan harga yang bersahabat. Misalnya, kalian beli sashimi segar, salad ala Jepang, atau berbagai jenis kue dan minuman unik yang biasanya gak kalian temuin di kombini. Kalau kalian mau nginep di tempat dengan fasilitas dapur, ini juga kesempatan emas nih buat masak sendiri dari bahan-bahan yang kalian beli di supermarket, yang tentunya jauh lebih murah daripada kalian makan di restoran setiap hari. Jadi buat kalian yang mau tetap nikmatin kuliner Jepang tanpa bikin dompet nangis, supermarket lokal jadi solusi terbaik dan hemat banget. Dan selamat mencoba! Oke, untuk hack yang kedua adalah ganti Tokyo Skytree ke Shinjuku Metropolitan Government Building. Nah, hack kedua ini cocok banget buat kalian yang pengen lihat pemandangan Tokyo dari atas. Tapi nggak juga mau keluar uang sampai 2000 yen cuma buat naik ke Tokyo Skytree. Jadi Tokyo Skytree itu memang ikonik, tapi tiketnya lumayan mahal. Apalagi kalau kalian lagi hemat budget. Alternatif jauh lebih hemat dan tetap keren adalah Shinjuku Metropolitan Government Building. Gedung ini punya 2 dek observasi yang bisa kalian akses secara gratis. Ya, kalian nggak salah dengar, gratis loh. Di sini kalian bisa menikmati pemandangan kota Tokyo yang megah, gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan yang sibuk, dan kalau cuaca lagi cerah, kalian bahkan bisa lihat Gunung Fuji loh dari kejauhan. Menarik banget kan? Ada 2 Tokyo observasi, North dan South Tower, yang masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kalian punya waktu, coba kunjungi deh kedua tower ini supaya bisa dapat foto-foto kece dan pengalaman yang maksimal. Lokasinya juga super strategis, berada tepat di tengah area Shinjuku yang ramai dan mudah dijangkau dari stasiun Shinjuku. Kalian perlu jalan kaki sebentar, jadi nggak perlu repot nih cari transportasi tambahan atau keluar uang lagi. Gimana, menarik? Nah, kalau kalian pengen lebih lengkap, aku juga sempat jalan-jalan ke Shinjuku Observation Deck sama Tokyo Skytree. Kalian langsung aja lihat video aku ya. Oke, selain pemandangan yang kece dan gratis, tempat ini juga nyaman dan sering jadi spot favorit penduduk lokal maupun turis untuk relax sambil menikmati view kota di ketinggian. Pokoknya kalau kamu pengen hemat tapi tetap pengen dapat pengalaman seru dan pemandangan spektakuler di Tokyo, Shinjuku Metropolitan Government Building adalah pilihan yang wajib masuk list kalian. Oke, untuk hack yang ketiga. Nah, hack yang ketiga ini adalah ganti hotel ke internet cafe. Tips ketiga ini khusus buat kalian yang benar-benar pengen hemat budget tapi tetap butuh tempat istirahat yang nyaman selama di Jepang. Kita semua tahu nih, harga hotel di Jepang, terutama di Tokyo, bisa sangat mahal, apalagi kalau kalian traveling sendirian atau backpacker. Nah,
Ada satu alternatif yang cukup populer dan banyak dipilih oleh para traveler hemat, yaitu menginap di internet cafe yang di Jepang dikenal dengan sebutan manga kissa. Jadi manga kissa ini sebenarnya adalah tempat yang awalnya dibuat untuk nongkrong sambil baca manga atau komik Jepang, main internet, nonton film. Tapi sekarang banyak manga kissa yang menyediakan fasilitas cukup lengkap seperti ruang pribadi kecil yang bisa dipakai tidur, komputer dengan internet cepat, dan bahkan ada yang punya shower dan mesin kopi atau minuman. Jadi kalian bisa tidur, mandi, dan bersantai dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, untuk biayanya, harga menginap di manga kissa ini biasanya cuma sekitar 1.500 sampai 2.000 yen per malamnya. Bandingin dengan hotel yang biasa kalian kunjungi, itu bisa lebih mahal. Nah, kalian juga bisa hemat banyak banget. Biasanya kalian juga bisa pesan paket jam tertentu, misalnya jam paketnya misalnya 6 jam atau 12 jam, sesuai kebutuhan kalian. Memang kalau dibandingin dengan hotel, internet cafe ini gak menawarkan kenyamanan mewah seperti kasur besar, kamar mandi pribadi. Tapi kalau kalian cuma butuh tempat tidur dan istirahat sebentar setelah seharian keliling, ini solusi yang sangat praktis dan ekonomis. Banyak traveler solo yang pakai cara ini supaya bisa ngirit dan tetap bisa eksplor Jepang tanpa stres mikirin biaya penginapan. Satu tips penting, jangan lupa bawa earphone atau headphone yang nyaman ya, karena kalian akan tidur di ruang yang relatif kecil. Mungkin ada suara dari pengunjung lain, jadi earphone bakal bantu kalian lebih nyaman dan bisa tidur nyenyak. Kalau kalian mau coba pengalaman yang unik sekaligus tempat hemat, nah tempat ini adalah lokasi strategis. Misalnya di dekat stasiun besar seperti Shibuya, Ikebukuro, Akihabara, biasanya di area ini banyak banget nih pilihan dengan fasilitas lengkap. Jadi buat kalian yang traveling dengan budget ketat tapi tetap pengen bisa istirahat dengan nyaman, internet cafe adalah pilihan alternatif yang wajib kalian coba. Oke, untuk hack yang terakhir itu ada ganti SIM card ke Japan Wireless eSIM. Oke, ini dia hack yang terakhir ya, yang super penting yang bisa bikin perjalanan kalian di Jepang jadi makin nyaman dan hemat, yaitu soal internet. Kita semua tahu internet itu nyaman banget buat kalian yang lagi traveling. Mau cari rute, cek jadwal kereta, upload foto, atau streaming, pasti butuh koneksi yang lancar. Biasanya kalau di Jepang kita sering harus ribet nih beli SIM card fisik di bandara atau sewa pocket wifi yang harus diambil dan dikembalikan. Prosesnya kadang makan waktu, antri, atau malah bisa bikin stres kalau lupa balikin perangkat saat pulang. Nah, sekarang ada solusi yang jauh lebih praktis dan keren, yaitu Japan Wireless eSIM. Jadi ini bukan SIM card biasa yang kamu pasang fisiknya di HP, tapi eSIM alias embedded SIM yang langsung aktif di smartphone kalian. Gimana sih cara pakainya? Gampang banget. Kalian tinggal beli paket data online sebelum keberangkatan, nanti dikasih QR code yang tinggal kalian scan di HP. Dan jadi deh, koneksi internet langsung aktif tanpa harus keluar rumah atau antri di bandara. Nah, keunggulan lainnya, kalian nggak perlu repot balikin perangkat kayak paket wifi. Jadi nggak ada resiko denda atau harus cari tempat pengembalian yang kadang jauh dari lokasi kalian. Gimana? Menarik banget kan? Nah, selain itu harganya juga biasanya lebih murah dibandingkan SIM fisik atau sewa wifi. Apalagi kalau kalian pilih unlimited data. Nah, buat kalian yang suka streaming kayak YouTube, upload video TikTok atau Instagram, atau browsing tanpa batas, pakai unlimited ini cocok banget. Japan Wireless eSIM juga support di banyak jenis smartphone terbaru. Jadi pastiin HP kalian sudah bisa dan bisa memakai eSIM ya, soalnya nggak semua HP bisa pakai eSIM. Ini benar-benar solusi yang recommended buat kalian yang ingin praktis, cepat, hemat selama jalan di Jepang. Jadi yang buat pengen internet lancar tanpa ribet, coba deh pakai Japan Wireless eSIM. Traveling kalian dijamin makin lancar dan nggak perlu pusing mikirin koneksi internet. Oke, sekian informasi dari aku mengenai 4 cara yang bisa kalian lakuin untuk kalian bisa menghemat dan lebih irit saat kalian liburan di Jepang. Kalau kalian punya pengalaman lain saat kalian liburan di Jepang untuk menghemat budget, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng